Dulu saya tuh selalu punya pertanyaan ya. Kalau pengen jadi trainer, fasilitator, pengajar itu kayaknya kan idealnya adalah orangnya kudu pernah ngalami dulu ya. Misalnya nih mau jadi trainer leadership, bagusnya kan mantan CEO gitu kan. Nah, tapi kenyataannya saya sering ketemu juga mantan CEO yang kalau ngajar nggak bagus. Murid-muridnya nggak mesti terinspirasi dalam jangka panjang paling nggak ya. Nah, kadang-kadang jadi boring gitu ya. Tapi di sisi lain saya ketemu sama trainer fasilitator yang sangat baik dalam membantu orang belajar dan berhasil ya. Artinya berhasil itu orang kemudian menjalankan yang diajarkan dan punya dampak. Padahal orang ini tidak sementereng itu ya track recordnya, nggak pernah jadi CEO, presiden apalagi gitu ya. Nah ini situasi yang bikin saya bingung. Karena kemudian pertanyaan balik lagi kan, terus kalau saya mau jadi trainer, fasilitator, coach, guru begitu, gimana sih? Soalnya kalau dibilang bahwa nggak butuh pengalaman sama sekali juga rasanya aneh gitu kan. Tapi kalau butuh kok kayaknya situasinya kayak tadi. Nah itu yang beberapa waktu belakangan ini saya mulai ketemu sebuah pemikiran, sehingga ya moga-moga bisa membantu kita yang pengen serius ya menjadi seorang guru gitu ya, trainer, fasilitator atau coach. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini tuh ditujukan untuk dua kelompok ya. Satu, mungkin pertama-tama adalah saya pengen ngajakin para leader, para pimpinan yang mungkin pengen jadi guru ya kan, punya pengalaman banyak atau ya punya pengalaman cukup lah gitu ya. Kemudian pengen jadi guru, pengen jadi trainer, gimana caranya supaya ya beneran bisa bantu murid-muridnya gitu loh. Nah di sisi lain, bagi orang-orang yang mungkin kenyataannya sudah ada di bidang itu ya kayak saya gitu, sudah ada di bidang training, dan lama-lama kita tuh diminta terus untuk ngajarin yang sesuatu yang kita kadang-kadang nggak pernah ngalamin nih. Contoh ya, saya tuh kan pengalamannya di insurance, di asuransi dulu kan. Tapi kenyataannya saya sekarang perlu memfasilitasi kelas di pertambangan, telekomunikasi, sesuatu yang saya nggak pernah ada di situ. Apakah artinya saya harus nyemplung dulu jadi karyawan perusahaan telco baru kemudian saya bisa ngajarin? Misalnya begitu ya. Kenyataannya yang itu nggak praktis juga ya, kan mungkin kan. Nah, gimana tuh supaya kita tetap bisa bantu secara efektif? Nah, lama-lama saya mulai menemukan jawabannya. Jadi saya mau cerita sedikit begini ya. Saya ketemu tadi dua kelompok orang ya, dua kelompok pengajar ya. Yang satu adalah kelompok orang yang secara CV ini beliau ini nggak punya CV yang mentereng, nggak pernah jadi direktur yang tinggi-tinggi amat gitu ya. Ada sih, saya pernah ketemu yang mantan komisaris begitu, tapi perusahaannya juga nggak yang wow banget gitu di Indonesia, apalagi di dunia. Tapi kenyataannya dia fasilitator, trainer, coach yang sangat baik, sehingga orang-orang ngerti kalau dia jadian sama dia dan terinspirasi untuk menjalankan yang diajarkan, dan ada hasilnya gitu ya. Ketika dijalankan yang diajarin itu ada hasilnya, yang diajarin itu bener gitu. Nah ini gimana menjelaskannya nih gitu kan. Nah di sisi lain saya ketemu dengan grup mantan CEO gitu ya, yang wah prestasi sebagai CEO-nya luar biasa lah gitu, ngeri banget gitu. Tapi pas disuruh ngajar, ngisi sesi, itu waktu itu yang pernah saya amati adalah cuman menginspirasi di sesi-sesi 2 jaman gitu ya, seminar-seminar gitu 2 jaman. Begitu kita minta untuk sharing di sesi yang panjang sehari 2 hari, misalnya mengisi middle management program gitu ya, atau executive program, itu nggak mesti menarik, nggak mesti orang terinspirasi, nggak mesti orang pengen datang lagi juga. Salah satunya misalnya ya ternyata dia ya lama-lama jadi boring karena menceritakan pengalaman dia aja gitu, padahal audiensnya berbeda. Nah, titik saya mulai ketemu jawabannya itu begini. Kenyataannya ya teman-teman, kalau kita renungkan ya,
kita itu pernah belajar dari TK, SD. Kita belajar keterampilan yang sangat fundamental. Ya, keterampilan berbahasa, keterampilan berhitung gitu ya. Yang masih kepake sampai sekarang. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari di zaman dulu itu sekarang kepake untuk hal-hal yang sangat kompleks di profesi kita. Misalnya kemampuan berkomunikasi itu kan dipelajari lewat pelajaran bahasa Indonesia, kepake sekarang untuk negosiasi bisnis misalnya. Padahal guru kita zaman dulu belum tentu orang yang bisa bisnis. Tapi kenyataannya kita berhasil dididik, dilatih sebuah keterampilan, kemampuan yang ternyata sekian tahun kemudian bermanfaat. Kita mungkin udah lupa itu nama gurunya siapa, yang ngajarin kita matematika, yang ngajarin kita bahasa Indonesia, yang ngajarin kita apa misalnya kemampuan berolahraga supaya badan kita sehat dan kita bisa optimal dalam hidup, yang ngajarin kita mata pelajaran seperti budi pekerti ya, PPKN atau agama gitu. Mungkin lupa orangnya, tapi ilmunya bermanfaat sama sekarang. Nah dari situ coba merenungkan, iya ya, ujung-ujungnya yang dibutuhkan oleh orang itu apa? Ilmunya, ya kan? Ilmunya yang bentuknya awalnya itu berupa pengetahuan dulu, lalu pengetahuan itu mesti kita cerna menjadi pemahaman, pemahaman itu kemudian kita jalankan menjadi perilaku atau tindakan. Nah, tindakan itu nanti akan jadi hasil misalnya gitu ya. Yang kita butuhkan tuh pada dasarnya kan ilmunya. Nah, maka jadi masuk akal ketika tadi tuh kelompok pertama ada orang yang tidak punya pengalaman yang mentereng, tetapi dia bisa ngajarin orang sehingga orang kemudian menghasilkan manfaat. Kenapa? Karena dia tahu, dia terampil untuk membantu orang mempelajari ilmunya itu loh. Yang dibutuhkan karena ilmunya. Nah contoh misalnya ya, ngomongin soal leadership, kepemimpinan. Kalau kita bicara kepemimpinan yang agak besar gitu ya, as a whole definition of leadership, mungkin kita langsung kebayang sosok pemimpin yang sangat menginspirasi. Tapi kan sebenarnya itu kan mungkin ya definisi pemimpin yang terlalu luas. Begitu kita breakdown misalnya apa sih yang menginspirasi dari pemimpin ini, apa sih? Misalnya dia punya visi misalnya. Ya, yang bikin dia bisa menggerakkan orang karena dia punya visi misalnya. Nah, ilmu visi itu bisa di breakdown. Visi yang menginspirasi bisa di breakdown, kemudian dicari formulanya. Formulanya itulah yang bisa dipelajari menjadi sebuah pengetahuan. Lalu pengetahuan itu coba diterapkan. Misalnya, ternyata sang pemimpin ini yang dari tokoh sejarah gitu ya, dia itu menginspirasi karena visinya itu waktu itu dibuat tahun 50-an, baru kejadian tahun 60-an. Berarti visinya itu 10 tahun. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun lagi. Itu menginspirasi orang misalnya. Lalu muncullah tuh kaidah. Visi yang menginspirasi, ciri-cirinya misalnya adalah jangka panjang. Salah satu ukurannya misalnya 10 tahun. Dia level apa? Level pemimpin negara. Oh berarti mungkin anggaplah yang setara misalnya level CEO. Oh berarti kalau Anda CEO, coba latihan bikin visi yang terwujudnya baru akan terjadi 10 tahun lagi, bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi. Karena Anda CEO gitu kan. Nah tapi dari penelitian misalnya gitu ya, kalau levelnya belum CEO, levelnya GM misalnya, yang perlu punya visi. Tapi visinya kayaknya sih ya belum nyampe 10 tahun, nggak apa-apa. Nah, tapi kata riset bagaimana? Oh, GM itu paling nggak masih bisa berpikir misalnya 5 tahunan misalnya gitu. Nah, berarti kalau Anda mau jadi GM, salah satu prakteknya adalah bikin visi, divisi yang Anda pimpin itu, tapi bayangin sesuatu yang akan terjadinya 5 tahun lagi, jangan yang tahun ini, jangan yang 6 bulan ini, jangan yang setahun depan. Karena itu tugas nanti di bawahan Anda gitu. Nah, si pelatih ini itu orang yang tahu persis kayak tadi tuh, dan dia bisa bantu, dia bimbing orang untuk kemudian mengevaluasi pemahamannya sendiri akan informasi tadi, kemudian juga mempraktekkan prakteknya benar apa enggak, visi yang dibuat benar apa enggak gitu ya. Nah ini mirip
situasinya kayak yang terjadi di dunia olahraga. Di dunia olahraga kita kenal pemain yang terkenal gitu, yang menang kejuaraan. Nah, pemain yang menang kejuaraan ini biasanya yang disebut sebagai pelatih itu tidak satu orang. Pelatihnya itu banyak dan bahkan per bidang. Ambil contoh ya, ada pelatih yang mungkin yang agak menarik lah. Saya beberapa waktu lalu ngobrol atau menyimak ya, sharing dari seorang psikolog yang mendampingi atlet olimpiade. Ternyata peran psikolog itu penting sekali sekarang bagi atlet di Indonesia. Itu sudah disadari pentingnya peran psikolog untuk bantu atlet, karena atlet itu kadang-kadang mengalami rasa takut, kecemasan gitu ya, butuh dibantu sama psikolog. Jadi kalau dia cemas dan nggak ada psikolog tempat dia diskusi, itu dia nggak bisa atasi kecemasannya dan dia nggak bisa menang tuh. Fatal karena berarti kan ya, dia nggak bisa menang gara-gara dia cemas. Yang bisa membantu siapa? Psikolog yang bisa ngajarin dia cara menangani kecemasan. Nah, pertanyaan saya, psikolognya pernah juara nggak? Belum tentu kan? Ya, tapi psikolognya tahu persis satu aspek dalam diri si atlet yang perlu di-enhance. Nah, kemudian dia bantu di bidang itu supaya bantu si atlet bisa sukses. Ya, tentu saja kesuksesannya bukan karena psikolog itu sendiri, ada banyak pelatih lain. Gitu kan ya. Contoh misalnya atlet badminton gitu misalnya ya, yang ternyata ini cuma perkiraan saya aja nih, yang ternyata butuh untuk membangun stamina. Nah, tapi stamina itu ya ternyata kalau menurut ahlinya misalnya nggak cukup dilatih dengan pokoknya main badminton berjam-jam aja. Latihan stamina tuh misalnya bagusnya adalah dengan lari misalnya gitu ya. Maka yang bisa melatih lari siapa? Pelatih lari lah. Pelatih badminton yang ngerti, tapi kan tidak sehebat pelatih lari misalnya. Pelatih lari yang bisa ngajari cara berlari, yang kemudian staminanya naik terus, nafasnya teratur dan seterusnya, mungkin begitu. Ya kan? Saya membayangkan seorang atlet bulu tangkis gitu, itu mungkin akan belajar secara spesifik cara nyemes dari pelatih smash. Tapi backhand mungkin belum tentu ya. Nah, jadi kita bayangkan satu keahlian seseorang itu ternyata kalau dipretelin itu subnya banyak. Nah, leadership juga begitu. Leadership itu tadi misalnya dia butuh visi, dia butuh eksekusi. Itu ternyata di dalam bidang, setidaknya itu yang saya tahu ya, antara leader-leader yang punya visi luar biasa panjang dengan yang jago eksekusi itu kadang-kadang ada di dua orang yang berbeda. Karena leader itu seringkali dibutuhkan di masa yang juga berbeda. Ini saya ingat waktu saya baca biografi salah seorang bankers terkenal di Indonesia yang selalu dulu di-assign untuk corporate turnaround. Di perusahaan lagi jeblok berdarah-darah, tapi nggak boleh gagal, nggak boleh bangkrut, harus diselamatkan, maka si bapak ini di-assign di situ. Tapi menariknya, dalam pengamatan banyak ahli ya, beliau itu hanya keahliannya di situ aja, bantu orang yang organisasi yang jeblok berdarah-darah untuk bisa recover. Setelah organisasinya recover, itu dia udah nggak bisa handle lagi, udah nggak jago lah. Karena setelah recover kan yang dibutuhkan adalah bikin sistem yang stabil gitu ya supaya termaintain. Itu pasti sudah di-assign CEO jenis lain. Jadi antara tadi misalnya contoh orang yang jago eksekusi sama punya visi itu seringkali ada di orang berbeda. Jagonya yang ngomong jagonya. Nah, itu yang membuat akhirnya leadership itu ternyata begitu dipretelin. Nah, kita jadi bisa ketemu bidang-bidang yang kita bisa kontribusi di situ. Bagi contoh, presiden kayak Barack Obama ya, itu ternyata kita tahu lah ya, dia punya penulis pidato. Penulis pidatonya kemungkinan sih nggak pernah jadi presiden ya. Tapi orang ini sangat jago untuk merumuskan pidato yang cocok buat presiden. Bahkan dia bisa ngasih feedback, bisa kasih masukan, bisa melatih sang presiden tadi gitu ya. Nah, sehingga kembali ke soal kita yang sudah nyemplung ya di dunia
pembelajaran gitu ya, pendidikan, maka mungkinkah kita bisa berkontribusi kepada tadi ya bidang-bidang yang kita sendiri nggak pernah ada di dalamnya? Jawabannya mungkin. Caranya adalah perdalam ilmunya, skillsnya. Ya, perdalam ilmunya, skillsnya, dan cara mengajarkan ilmu itu. Bagaimana sih cara ngajarin orang, kalau dalam konteks saya leadershipnya, bagaimana cara ngajarin orang bikin visi, bagaimana cara ngajarin orang eksekusi, bagaimana cara ngajarin orang mengenali talent di bawahnya supaya dia bisa kembangkan talentnya, bagaimana cara ngajarin orang melakukan mentoring kepada timnya. Nah, skill-skill itu dipelajari, didalemin, kemudian dipelajari cara ngajarinnya ke orang. Nah, itu yang lebih penting. Nah, sebaliknya, kalau kita orang yang punya pengalaman terus pengen habis itu ya pengen jadi pengajar, pengen jadi guru, ya sama tuh ya, kayak guru itu kan butuh punya pendidikan ya, sertifikasi di zaman sekarang. Trainer, fasilitator, coach juga begitu. Kita juga perlu belajar ilmunya, knowledge-nya, skills-nya, kemudian belajar cara mengajarkan skills itu. Gitu. Kenapa? Karena pengalaman kita itu seringkali scattered, ya, acak gitu. Kita kan belajarnya learning by doing. Dulu mungkin kita ngalamin jadi coach, di coach sama atasan kita, tapi kan kita nggak tahu gimana dia melakukan itu kepada kita kan. Nah, so kita belajar ilmunya gitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa membuat pengalaman kita tadi tertata untuk diajarkan pada orang lain. Sebab yang bisa kita ajarkan sebenarnya adalah pengalaman yang sudah jadi pengetahuan. Soalnya pengalaman yang masih sekedar cerita itu paling banter hanya menginspirasi orang tapi belum bisa dipakai. Saya pernah ketemu dengan seorang trainer yang punya pengalaman banyak, yang mantan CEO di perusahaan yang sangat besar gitu. Beliau tuh punya ingatan yang sangat detail tentang pengalaman dia. Jadi kalau dia jawab pertanyaan orang tuh, dia bisa kasih contoh yang dialami sendiri sampai ke tanggal dan bulan dan tahunnya gitu. Detail banget karena dia biasa punya catatan. Jadi dia orangnya biasa bikin diary. Nah, tapi kan tetap aja pengalaman yang diceritakan itu pengalaman 30 tahun yang lalu misalnya, yang situasinya berbeda dengan sekarang. Jadi kan nggak bisa plek-plekan tuh. Maka dia harus apa? Dia harus merefleksikan pengalaman dia itu menjadi sebuah pengetahuan, sebuah pakem, sebuah teori, lalu diajarkan teori itu ke muridnya, lalu ajak muridnya merefleksikan teori itu supaya dipakai zaman sekarang. Nah, itu namanya skill ngajar itu tadi itu. Nah, kalau dia nggak mampu melakukan itu, dia hanya menjadi orang yang cerita aja, mungkin orang terinspirasi, tapi tadi itu yang saya temukan, paling lama seminar 2 jam lah gitu. Nah, kemudian akhirnya lama-lama jadi nggak menarik ya, karena orang hanya bisa bilang oh ya keren ya gitu. Gitu. Jadi karena pada dasarnya tadi yang dibutuhkan oleh orang yang sedang belajar adalah ilmunya. Jadi segala pengalaman kita pun harus dijadikan ilmu dulu. Ya, harus ditarik menjadi sebuah teori, menjadi sebuah konsep, sebuah framework, jadi ilmu supaya bisa dikunyah sama si pembelajar gitu ya. Nah, di sisi yang lain, kita yang sudah kadung ada di dunia pembelajaran gitu ya, kadang-kadang kita diminta untuk membantu orang yang bidang-bidangnya kita nggak pernah tahu. Ya, caranya adalah cari ilmunya gitu ya, cari ilmunya, kemudian kita coba bantu orang mempelajari ilmu itu. Nah, inilah sebabnya dunia pembelajaran itu adalah dunia yang saya kira akan membuat kita akhirnya ya dipaksa untuk rendah hati. Karena kalau kita tadi punya pengalaman banyak di lapangan, toh pengalaman itu hanya jadi cerita, ya kan, nggak terlalu banyak manfaatnya kecuali kita sarikan dia menjadi pengetahuan dan kita belajar cara ngajarin itu. Sebaliknya kalau kita ada di dunia pendidikan, kita juga harus rendah hati untuk mengakui bahwa yang kita tahu ini selalu terbatas. Di luar sana banyak ilmu lain yang saya harus pelajari, dan saya harus tahu diri bahwa kalaupun saya ngajarin orang atau bantu orang belajar itu ya sebenarnya dia sendiri yang akhirnya perlu mengunyah gitu. Saya harus rendah hati mengatakan bahwa saya nggak tahu, but ini yang saya temukan, ini yang saya tahu.
Nah begitu sampai di titik itu saya lihat, oh hampir semua bidang kayak gitu bro. Coba kita lihat dokter. Dokter itu kan kalau dia ahli kanker kan nggak harus ngalamin kanker dulu, ya kan? Tapi dia perlu mempelajari semua ilmu yang bisa dia temukan tentang kanker dan cara mengobatinya. Lalu dengan rendah hati dan sungguh-sungguh dia mengaplikasikan itu untuk bantu pasiennya sembuh dari kanker. Gitu kan? Iya, harus rendah hati gitu. Apalagi coba pengacara, masa harus pernah masuk penjara dulu untuk bisa membela seseorang? Kan enggak. Dia bisa mempelajari segala kasus yang bisa ditemukan, case-case tadi yang mirip dengan situasi klien yang dia tangani untuk bantu si klien ini kan. Apalagi ya, polisi masa harus jadi penjahat dulu ya kan, nggak juga gitu kan. Nah yang paling menarik adalah jadi orang tua ya. Ternyata jadi orang tua itu akan selalu menjadi tidak relevan kalau hanya berkaca pada pengalaman. Karena pengalaman kita sebagai anak beda sama pengalaman anak kita kan. Jadi kita harus rendah hati untuk belajar dari pengalaman kita sebagai anak, ditarik knowledge-nya supaya bisa diajarkan. Tapi at the end anak kita yang harus mengolah itu menjadi aplikasi kan gitu. Nah, saya kenyataannya ya, setiap anak itu unik, setiap anak nggak bisa dibandingkan. Maka saya juga harus tahu diri bahwa ilmu saya nggak pernah cukup, so saya belajar dari orang tua lain, belajar dari pengalaman anak-anak lain, sehingga saya bisa mengajarkan sesuatu kepada anak saya gitu. Karena anak yang saya hadapi ini selalu unik ya, dia nggak bisa digeneralisasi ke anak-anak yang lain kan. Gitu. Yang bisa saya lakukan adalah belajar dari pengalaman, ditarik menjadi sebuah pengetahuan itu diajarkan. Dari situlah kemudian kita bisa bantu anak untuk tumbuh, untuk growing. Nah, kepemimpinan juga mirip ya. As a leader, kita harus tahu diri bahwa tim kita tuh menghadapi situasi yang beda sama kita dulu ya. Kita harus tahu diri bahwa tim kita tuh sekarang ngadepin tantangan yang lain. Contoh lah, saya pernah di HR misalnya berapa belas tahun yang lalu di rekrutmen, terus kayak yang sekarang punya anak buah anak rekrutmen gitu kan. Cara saya ngerekrut dulu sama sekarang beda. Dulu nggak ada LinkedIn loh, sekarang ada LinkedIn kan, nggak bisa diplek-plekan gitu. Dulu gua kan nggak bisa begitu. Yang bisa saya lakukan adalah saya belajar dari masa lalu, tarik teorinya, nah ajarkan. Tapi gimana prakteknya di kondisimu sekarang ya, kamu mesti memikirkan sendiri. Let's find out gitu. Saya juga belajar dari proses itu. Nah kira-kira gitu teman-teman. Jadi poin sampai titik ini saya juga pengen sekaligus ya mengambil angle yang beda, angle kita sebagai pembelajar. Sebagai pembelajar akan sangat rugi kalau kita selalu pengen belajar itu sama tokoh. Oh saya maunya sama si A, sama si B, yang tokoh yang terkenal gitu, yang high profile gitu. Akan sangat rugi. Kenapa? Ya karena tokoh itu kenyataannya belum tentu seorang guru yang baik ya. Belum tentu. Beliau mungkin terkenal, punya profil yang bikin dia viral gitu, tapi seringkali ya beliau hanya good at certain things, dalam hal lain dia kurang. Atau ya goodnya dia itu nggak mesti cocok sama situasi kita gitu. Nah maka sebagai pembelajar juga ya boleh-boleh saja mengagumi tokoh orang, tapi jangan hanya kepengen belajar sama yang terkenal. Berlatihlah untuk mau belajar dari siapa saja orang yang punya ilmu yang saya butuhkan. Dan kalau dipikir-pikir ya jauh lebih banyak guru yang mungkin tidak high profile, guru yang ilmunya bagus tapi nggak terkenal, guru yang ilmunya bagus tapi nggak jago ngajar ya. Guru yang ilmunya bagus tapi nggak atraktif sama sekali kalau di kelas gitu ya.
ya kita harus mau. Bahkan termasuk guru yang ilmunya bagus tapi nggak sabaran ngajarin kita, jadi kita yang harus sabar, itu possible aja gitu. Nah, jadi dua sisi ya gitu ya, sebagai pengajar, pendidik, trainer, coach, fasilitator ya mesti rendah hati, sebagai pembelajar juga kita mesti rendah hati gitu, karena pada dasarnya ya kita hidup di lautan yang sama bernama lautan ilmu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.